Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian meskipun cuacanya tidak mendukung ya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masih mengkaji tentang kitab Thaharah, kitab yang berisi tentang bersuci, sebagaimana putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-24 di Banjarmasin tahun 1935. Isinya yang pertama kaifiyatul wudu, cara berwudu. Ini sudah kita kaji ya. Kemudian al-hadath, yaitu hadas, maksudnya bicara tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian at-tayammum. Tayamum ini juga yang sudah kita bahas. Untuk malam hari ini, karena jumlah kita nggak begitu banyak, kita ambil topik yang cukup pendek, yaitu tentang mashul khuffain. Mashul khuffain itu mengusap kedua khuf atau sepatu. Nek Kiai Jawa maknani mashul khuffain itu ngusap stiwel. Cumannya stiwel itu bentuknya gimana saya juga belum tahu. Ada yang tahu ya? Stiwel itu ada yang bilang kaos kaki, ada yang bilang sepatu. Tapi yang jelas di kitab Pegon itu kalau maknani mashul khuffain itu mengusap stiwel. Mengusap apa? Stiwel. Nah, mashul khuffain, jadi kalau mashun itu berarti mengusap. Kalau mengusap ya tidak mengalirkan air, cukup membasahi gitu. Isobatul balal, jadi airnya tidak sampai mengalir. Khuffain, khuf itu sepatu, tapi dulu itu bentuknya kayak sepatu bot itu, yang dia menutupi kedua mata kaki, yang ia menutupi dua mata kaki. Sepatu tentara ya, atau hampir kayak slop gitu. Tapi nanti itu dulu Pak, nanti kan tetap mengalami perkembangan. Kalau harus semacam itu, kita sekarang hampir jarang yang pakai sepatu yang model itu lah, kan gitu. Nanti kita coba dalami ya. Mashul khuffain ya termasuk kalau kaos kaki boleh atau enggak gitu. Atau misalnya sandal boleh atau tidak, nanti kita bahas ya. Nah, mashul khuffain itu badalu ghusli rijlaini fil wudu, pengganti membasuh kedua kaki di dalam wudu. Jadi kalau kita mengusap sepatu itu maksudnya sebagai pengganti membasuh kedua kaki dalam wudu, sehingga orang yang mashul khuffain nanti itu dia harus berwudu sempurna gitu. Setelah itu kan pakai sepatu. Maksudnya berwudu sempurna, dia kakinya juga
Iya basuh. Setelah itu baru pakai sepatu. Setelah nanti kalau dia hadas mau wudu, kakinya tidak usah dibasuh, cukup apa? Diusap. Masul khufain dalam pandangan al-a'immah al-arba'ah ya, atau mazhab 4 atau mazhab sunni, itu semuanya bilang sunnah gitu. Tapi kalau kelompok Syiah itu menolak. Mereka enggak mengakui ada syariat mashul khufain. Tapi sebenarnya hadisnya mutawatir. Hadisnya apa? Mutawatir. Termasuk Ali bin Abi Thalib yang merupakan imamnya mazhab Syiah itu juga meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi mengusap apa? Sepatu. Ali bin Abi Thalib atau Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhahu itu juga apa? Meriwayatkan hadis, nanti kita lihat hadisnya nanti ya. Bahwasanya beliau melihat Rasulullah mengusap kedua khufnya. Nah, di putusan tarjih di sana dikatakan wamsah lan musapono sapa sira a'lal khufain. A'la itu bagian atas, al khufain sepatu. Berarti yang diusap bagian apa? Atas. Nah, dasarnya itu hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha alal khufain, bahwasanya Nabi itu mengusap atas kedua sepatu. Fakultu, maka kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, ya Rasulullah nasita, wahai Rasulullah engkau lupa. Faqala bal anta nasita. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya engkau yang lupa. Bihadza amaroni Rabbi. Dengan ini maksudnya mengusap kedua khuf atau sepatu itu, inilah yang diperintahkan oleh Tuhanku, maksudnya Allah. Berarti dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah di sini, maka mashul khufain itu sunnah bah? Sunnah fi'liyah. Sunnah yang berupa perbuatan Nabi. Dan Nabi bilang bihadza amaroni Rabbi, berarti sunnah bah? Qauliyah. Kalau ada amalan Pak, itu didasarkan pada as-sunnah qauliyah sama sunnah fi'liyah, berarti juga dilakukan Nabi dan diucapkan oleh Nabi, itu tingkatannya paling tinggi. Soalnya bisa jadi amalan itu hanya qauliyah saja, sunnah qauliyah saja, tapi enggak ditemukan sunnah apa? Fi'liyahnya. Bisa juga hanya as-sunnah fi'liyah tapi tidak ditemukan sunnah apa? Qauliyahnya. Tapi kalau suatu amalan dibangun atas as-sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah, itu tingkatannya apa? Paling tinggi. Sehingga tadi dalam pandangan ahlu sunnah atau kelompok sunni, mashul khufain itu dalilnya mutawatir. Hadis-hadis yang bicara itu apa? Mutawatir. Dan juga mashul khufain itu bisa kita temukan dalilnya dari Al-Quran. Di mana? Ya di ayat yang bicara tentang wudu. Kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Terus apa Pak? Wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi ada riwayat yang qiraah yang lain. Ini juga qiraah mutawatirah ya. Membacanya itu bukan wa arjulakum, lakum wa arjulakum. Lamnya itu difathahkan, bi fathil lam. Tidak sebagaimana umum yang ada dalam mushaf kita, tapi dibaca wa arjulikum. Maksudnya apa? Bi fathil lam. Lamnya apa? Dikasrahkan. Wa arjulikum ilal ka'bain. Berarti kalau dibaca kasrah, kan wawu itu harful ataf. Harful ataf itu apa?
huruf penghubung. Berarti atofnya, ma'tuf alaihnya atau yang dihubungkan kemana? Yaitu kepada wamsahu biru'usikum. Berarti tidak hanya kepala yang diusap, tapi juga kaki. Tapi juga apa? Kaki. Tapi mengusap kaki itu harus ada syaratnya ketika pakai apa? Khuf, pakai kedua apa? Sepatu. Gitu. Kedua apa? Kedua sepatu. Dan sehingga kesimpulan kita masul khufain itu dalilnya juga ada dari Al-Quran dan hadis-hadisnya apa? Mutawatir. Ini nyalain aja. Enggak sumuk. Oke. Terus di dalam tarjih yang dibasuh itu a'lal khufain. Bagian apa? Bagian atas. Wah, waras sekali. Sana, wah. Untuk betul. Ya. Ya. Bagian apa? Bagian atas. Bagian atas. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ali ibn Abi Thalib, riwayat Abi Dawud dan Daruqutni. Nabi bersabda, Ali bin Abi Thalib berkata, "Laukana dinu bi ra'i." Seandainya agama itu berdasarkan apa? Akal. Lakana asfalul khuffi. Niscaya bagian bawah sepatu aula bil maski, lebih layak untuk diusap min a'lahu, daripada bagian atas. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, Pak. Seandainya agama itu dengan apa? Dengan akal. Maka ketika kita mengusap sepatu itu, yang diusap yang bawah, bukan yang atas. Kenapa? Yang kotor yang bawah. Itu kalau agama menggunakan apa? Akal. Berarti ini wilayah ta'akuli atau ta'abudi, Pak? Ta'abudi, wilayah yang berkaitan dengan apa? Sesuatu yang tidak bisa dinalar atau dirasionalitaskan. Berarti ini wilayah apa? Ta'abudi, bukan ta'akuli. Kalau ta'akuli itu sesuatu yang bisa apa? Dirasionalitaskan. Kemudian kata Ali, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufai. Sungguh saya telah melihat Rasulullah mengusap atas punggung kedua sepatunya. Kalau punggung itu yang mana, Pak? Ini kan kaki toh, mohon maaf ini. Ini bagian dalam. Telapak kaki bagian apa? Dalam, ini bagian luar atau atas. Berarti kalau punggung ya gini. Mengusapnya cukup gini ya. Dari sini atau dari sini, Pak? Ya kayak jenengan wudu dari jari atau dari siku. Atau kalau kaki kan juga dari jari-jari. Berarti gini. Nah, ini cukup ini saja. Ini tata cara apa? Mengusap kedua khuf atau sepatu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Pak, kalau mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i yang wajib yang bagian bukan bawah, Pak. Bagian punggung atau bagian luar telapak kaki. Tapi yang sini juga sunnah bagian dalam. Caranya bagaimana? Nah, ini telapak kaki, telapak tangannya jenengan taruh di atas jari. Kemudian yang kiri di tungkak atau apa, tungkak apa bahasa Indonesia nih? Tumit. Nah, ini di secara bersamaan ya, saya pegang mic ya. Ini dikedepankan, kemudian yang sini di keataskan. Bisa paham atau enggak? Ini ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi caranya gini. Ya.
Itu dalam madzhab apa? Syafi'i. Yang wajib itu bagian punggung, yang sunnah bagian bawah itu. Apakah ada dalilnya? Ada, Pak. Nanti jenengan cek di Bulughul Maram, hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, walil arba'ah, riwayat imam yang 4, maksudnya siapa? At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Illan Nasaiyah, tapi kecuali Nasai, berarti Nasai enggak ikut. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf, mengusap bagian atas sepatu, wa asfalahu, dan bagian yang bawah. Ini yang digunakan oleh madhab Syafi'i. Tapi bagaimana komentarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Monggo Pak Ketua PCM. Wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam sanadnya ada apa? Ada kedhaifan. Ada apa? Kedhaifan. Wa fi isnadihi apa? Dha'fun. Dalam sanadnya ada kedhaifan. Oleh sebab itu sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah, sebagaimana dalam rumusan ma huwa din, apa itu agama, maka dasar agama dalam pandangan Muhammadiyah itu apa? Al-Quran. Yang kedua as-sunnah as-sahihah ay maqbulah. Oleh sebab itu hadis dhaif tidak bisa dipakai, nggak bisa apa? Dipakai. Oleh sebab itu dalam tuntunan Masul Khufain ditarjih, yang diusap itu cukup bagian apa? Bagian atas. Bagian apa? Atas itu. Bawah tidak. Meskipun dalam madzhab Syafi'i tadi atas wajib, bawah apa? Sunnah. Punggung telapak kaki wajib, bagian telapak kaki yang bagian dalam sunnah. Itu dalam madzhab apa? Syafi'i. Tapi hadisnya tadi, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, riwayat Imam 4 kecuali Nasai tadi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani apa? Wa bi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kedhaifan. Terus di HPT kita dikatakan au nahwihima, atau sesuatu yang sama dengan khufain. Sesuatu yang sama dengan khufain itu sesuatu yang dipakai sebagai apa, Pak? Penutup kaki. Berarti ada apa? Bisa kaos kaki, bisa sandal ataupun yang lainnya. Tapi yang perlu dicatat di sini, yang menutup kedua mata kaki. Berarti kalau sandalnya jenengan nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena sandalnya nggak menutup kedua mati. Ini sandalan jabit yo, berarti wajib dibasuh kakinya. Nggak boleh diusap, betul. Sandalan jepit kok disap serampate. Itu nggak boleh. Karena apa? Nggak menutup kedua apa? Mata kaki. Tapi ini menjadi apa? Perdebatan. Misalnya jawrab itu kaos kaki atau syarab, kalau bahasa Arab sekarang itu syarab. Jawrab atau syarab itu boleh atau enggak? Sebagian ulama enggak membolehkan, Pak. Enggak membolehkan. Bahkan ada yang memahami ketat, berarti ya harus sepatunya kayak bot itu. Enggak boleh ada yang robek, enggak boleh kain merembes. Wah, mau acem syarat-syarat di fikih itu. Padahal itu terbantah, Pak. Sepatunya Al-Ansar dan Al-Muhajirin itu enggak lepas dari sobek. Artinya kan sahabat dulu-dulu itu kan enggak kaya-kaya, Pak. Sepatu ya punyanya itu dibawa kemana-mana. Oleh sebab itu ya ada yang sobek atau bolong. Tapi di fikih itu kadang-kadang sampai itu nggak boleh sobek, nggak boleh apa? Bolong, nggak boleh merembes dan seterusnya. Nah,
Dari sekian syarat itu yang paling sesuai dengan dalil, Pak. Itu ya yang penting menutup kedua mata kaki. Kemudian syarat yang kedua ketika memakai, orang yang memakai harus dalam keadaan suci itu. Nah, sekarang ini penting, Pak. Ini analisa. Kalau menurut tarjih kira-kira mengusap kaos kaki itu boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Hah? Mengusap kaos kaki. Kaos kaki. Kaos kaki. Boleh atau enggak? Atau harus sepatu? Kenapa kok boleh? Di mana? Nah itu maksudnya ditarjih kok. Maksudnya ada di HPT atau di TJA. Nah kalau kita lihat au nahwihima, jenengan lihat ke dalilnya. Kalau teks putusannya enggak ada. Dia hanya bilang mengusap kedua sepatu atau sesuatu yang sama dengan kedua sepatu, apa enggak disebutkan. Ya bisa jadi sandal, bisa jadi kaos kaki. Di dalam hadisnya atau dalilnya itu disebutkan. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah lagi ini. Anna Rasulullah SAW tawaddu'a wa masaha alal jawrabain. Rasulullah itu berwudu kemudian mengusap atas kedua kaos kakinya. Wa na'lain, dan kedua sandalnya. Tapi harus dipahami sandal ini yang menutup kedua mata kaki. Sehingga kesimpulannya mengusap kaos kaki itu boleh. Kalau ketat, Pak, kalau ketat ini kan berarti syariat susah untuk dilakukan dalam konteks sekarang, Pak. Apalagi orang Indonesia yang iklimnya tropis. Tapi kalau di Timur Tengah, kalau musim dingin itu kita di rumah ya pakai kaos kaki. Orang Indonesia itu sumuk, Pak. Sawah itu lama. Maksudnya kalau misalnya mengusap kaos kaki saja nggak boleh, berarti kan syariat ini nggak bisa diaplikasikan di Indonesia. Itu, oke ya. Berarti au nahwihima itu yang penting apa? Apapun yang dipakai di kaki yang memiliki apa? Fungsinya yang sama dengan sepatu, tapi tadi harus menutup kedua mata kaki. Lah masul khufain itu untuk apa? Tadi sudah kita bahas ya. Badala ghusli rijlaini fil wudu. Pengganti membasuh kedua kaki dalam wudu. Dalilnya tadi wa arjulakum ilal ka'bain, ada yang satu qiraah yang membacanya apa? Wa arjulikum ilal ka'bain. Lamnya tidak difathahkan, bukan bi fathil lam tapi apa? Bi kasril lam. Berarti kalau dibaca bi kasril lam wa arjulikum ilal ka'bain itu mengusap sepatu sebagai pengganti apa? Membasuh kedua mata kaki di dalam wudu. Itu ya. Oke. Sekarang masa kebolehan mengusap khufain itu berapa hari? Nah ini dibedakan antara status orang itu musafir, bepergian, atau mukim. Musafir itu apa? Bepergian. Kalau tidak musafir itu namanya apa? Mukim. Nah, di sini dikatakan salasan fis safari. Tiga hari. 3 hari ini ya termasuk 3 malam maksudnya. Tapi HPT kita cuma bilang salasan. Maksudnya salasan 3 sehari, 3 hari 3 malam. Fis safari, di dalam perjalanan. Bagi orang musafir masa waktunya 3 hari 3 malam. Wa yauman wa lailatan fil iqamah, dan sehari semalam bagi orang yang iqamah. Maksudnya apa? Mukim. Dia tidak melakukan apa? Perjalanan. Tidak melakukan apa? Perjalanan.
Dasarnya hadis Sofwan ibni Asal, amarona yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an namsaha alal khufain. Kata Sofwan ibn Asal, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami, maksudnya para sahabat, an namsaha alal khufain, supaya kami mengusap atas kedua sepatu. Idza nahnu adkhalnahuma ala tuhrin. Nah, ini syaratnya, Pak. Kalau kita memakai kedua khuf atau sepatu itu ala tuhrin, dalam keadaan apa? Suci. Makanya tadi enggak boleh kalau jenengan pada umumnya, kalau jenengan umumnya pakai sepatu itu wudu dulu atau enggak? Enggak toh. Tiba-tiba nanti mau sholat wudu, terus apa Pak? Diusap, boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya karena tadi ketika memasukkan sepatu posisinya enggak punya wudu. Ini syarat yang penting. Berarti kalau jenengan ingin mengusap sepatu, ketika pakai sepatu wudu dulu gitu. Nah, kalau tadi memakai sepatunya enggak wudu, ya berarti enggak boleh mengusap sepatu. Gimana Pak? Kenapa? Kakinya digips. Nah itu nanti namanya al-mashu alal jabirah, mengusap gip atau perban. Mengusap gip atau perban itu enggak punya batas waktu, Pak. Waktunya sampai dia sembuh, sampai dia sembuh. Tapi kalau tata caranya kita ya itu kalau dalam mazhab Syafi'i gini. Mazhab Syafi'i berat gitu. Kalau dia meletakkan jabirah atau gip, posisinya tidak suci, nanti ketika dia sembuh mengqadha'i. Nah, gip itu 2 bulan atau 3 bulan, Pak? Enggak, 2 bulan atau 3 bulan gip? Enggak normalnya 2 bulan atau 3 bulan? Sekitar 2 bulan atau 3 bulan kan gip ya. Ya. Dalam pemasangan gip, Pak, misalnya di rumah sakit itu perawat atau dokternya itu menyuruh dia wudu dulu atau enggak? Jelas enggak mungkin, apalagi orang kecelakaan itu. Bukan enggak cetone, Pak. Wes pokok kondisi kecelakaan, kadang wis gak sadar macam-macam. Piye nek kon wudu? Kan juga memungkinkan toh. Berarti kalau tidak wudu nanti dia qadha. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi pendapat fikih kontemporer, Pak, itu. Maksudnya yang fikih yang tidak mengikuti mazhab. Ya sebagaimana fatwa tarjih misalnya. Tapi saya enggak tahu sudah dibahas atau enggak yang itu. Itu ya berarti cukup nanti dia wudu, kalau sudah sampai kaki, karena tadi digip ya berarti cukup diusap. Nah, cukup diusap. Terus nanti kalau sudah sembuh tidak perlu qadha, Fikih Syafi'i itu di beberapa hal itu ketat, Pak. Ya termasuk tayamum saja, kalau jenengan tayamum di bis itu pakai apa? Bangku dan seterusnya. Itu sholatnya kan menghormati waktu. Nanti kalau di rumah harus diqadha. Tapi saya yakin orang-orang Syafi'iyah, apalagi yang awam itu enggak tahu, Pak. Yang paham saja itu wegah itu enggak. Maksudnya wegah ngodoi, Pak. Wong wis sholat kok kon sholat terus mau sholat mau gopo kan. Nah itu agak susah ya dalam mazhab Syafi'i. Terus nih, salatan idza safarna, 3 hari, maksudnya 3 hari 3 malam apabila kita bepergian.
Wa yauman wa lailatan idza aqamna, dan sehari semalam apabila kita mukim. Wala nakhla'uhuma min ghaitin wala baulin wala naumin, dan kita tidak boleh melepasnya karena berak, pipis atau tidur. Berarti kalau jenengan berak, pipis, tidur itu enggak dilepas. Kalau dilepas batal. Maksudnya apa? Nanti kalau wudu enggak, kakinya harus dibasuh itu. Jadi jenengan mau berak, sepatunya enggak dilepas. Pipis enggak dilepas. Memang boleh. Ya boleh Pak, boleh itu. Meskipun enggak umum bagi kita ya di sini. Tidur pakai sepatu. Boleh. Lama. Nah enggak, terus salat pakai sepatu boleh atau enggak? Salat pakai sepatu boleh atau enggak? Boleh salat pakai sepatu itu. Dan justru itu termasuk sunnah Nabi gitu. Dan sunnah Nabi itu. Tapi ya jangan dipraktekkan. Kecuali kalau di rumah, tapi kalau di masjid nanti dibelentongi sama takmirnya, diusir takmirnya kan. Itu ada pengalaman tak pada waktu gimana? Jadi karena kebiasaan sholat kan risi nggak pernah kalau pakai sandal atau pakai sepatu. Nah, pada waktu COVID dulu kita nyari orang itu kan tidak di masjid toh. Ya di ambulan kemudian di depan rumah. Teman-teman itu ada yang nanya, "Itu sholat kok sepatunan?" Nah itu. Padahal ya Nabi itu sholatnya pakai sandal. Di hadis Bulughul Maram sampai ada hadis yang menjelaskan apabila seorang di antara kamu ke masjid, maka cara membersihkan sandalnya apa? Cukup di kosotno. Jadi pada waktu itu diminta perdebatannya. Nah, sepatunya itu suci apa ora? Sepatu diinjak-injak macam-macam. Terus pada waktu itu saya ya, umpama gak sepatunan orang yang belum kasar, lalu masih tidak itu menurutku suci. Ya, makanya kan penting itu. Memang al aslu fit thaharah bil ma. Hukum asal sesuatu yang mensucikan itu air. Tapi bisa berpindah ke yang lainnya jika ada dalilnya. Termasuk apa? Istinja, dan juga di sini cara membersihkan sandal, sepatu itu tidak dicuci, tapi cukup dikosot-kosotno. Jadi kosot-kosotno itu punya sanadnya Pak. Tapi sanadnya itu baru jenengan ngeh itu ketika ngaji. Ketika enggak ngaji ya sulangane dik piye nek gebul ya dikosotno. Kasot-kasotno atau kaset-kasetno? Kaset-kasetno ya. Berarti kalau di keset-kesetno itu sama dengan membersihkan atau mensucikan. Di hadis di Bulughul Maram juga semacam itu. Cara apa? Membersihkan sandal atau sepatu itu dikosotno itu ya. Dan Nabi itu pernah sholat pakai sandal. Sandalnya kena najis. Sama malaikat Jibril dikasih tahu. Dan Nabi melepas sandal pada saat sholat. Berarti hukum sholat melepas sandal boleh atau enggak? Tidak boleh. Enggak, waktunya sholat itu boleh. Tidak membatalkan. Kejadian beberapa tahun yang lalu itu seharusnya tidak usah dibuat polemik ya. Iya, tidak usah.
Ya kalau nanti masuk ke masjid itu berkaitan dengan etika kebersihan, Pak. Etika dan kebersihan. Karena tempatnya nggak memungkinkan untuk bersepatu. Kan likuli makolin apa? Makom. Atau likuli makom makol. Kan itu yang penting untuk diperhatikan. Ya. Ya kayak kita misalnya sholat di masjid pakai sepatu sah Pak, tapi nanti berlawanan dengan kebersihan dan juga takmir, pasti ya digurak takmir jenengan. Sehingga kalau dulu Covid misalnya sholat jenazah kan di depan di latar gitu ya, yang sholat pakai sepatu ya sah gitu. Nggak perlu untuk dilepas gitu. Loh, tadi kok nginjak kemana-mana ya sudah dikosok-kosok no itu. Dan Nabi sendiri Pak sholat itu pakai naal, pakai sandal. Di Muntakul Akhbar dikatakan khilafan lil Yahud. Kenapa kok Nabi memerintahkan sahabat sholat dengan pakai sandal dan sepatu Pak? Karena ingin menyelesaikan orang Yahudi. Wa hum yusalluna bi ghairi ni'alihim wala khifafihim. Karena orang Yahudi itu sholat tanpa pakai sandal dan pakai apa? Sepatu. Sehingga Nabi memerintahkan untuk menyelisih tradisi Yahudi. Umat Islam sholat bisa pakai sepatu, bisa juga tidak. Ya kalau masjid mau desain pakai sandal ada sepatunya juga nggak apa-apa. Tapi khusus sandal dan sepatu udah di dalam, ya suci itu. Tapi kalau di Timur Tengah Pak, tapi biasanya kaos kaki. Kalau sepatu ya enggak. Musim dingin kita tetap sholat pakai kaos kaki. Di masjid juga pakai kaos kaki. Tapi kalau sepatu enggak Pak. Karena enggak memungkinkan sepatunya dibawa ke masjid gitu. Itu ya. Terus tadi berarti kalau musafir itu 3 hari 3 malam. Tapi kalau mukim sehari semalam. Cumanya cara menghitungnya ini, menghitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam, itu dari waktu memakai sepatu atau setelah berhadas Pak. Bagaimana itu? Misalnya sekarang jam berapa? Taruhlah jam 8 misalnya. Jam 8 malam. Kita pakai sepatu Pak, mengusap sepatu ya. Berarti kalau sehari semalam jam 9 besok Pak, gitu. Baru habis atau expired itu. Kadal luarsa itu, expired. Atau dari hadas. Misalnya kita jam 8 nanti kentutnya baru jam 12 malam. Jadi kalau jam 12 malam yo besok sampai jam 12 malam. Itu ngitungnya dari waktu memakai sepatu tadi, waktu dari mengusap, dari memakai, atau dari hadasnya Pak. Dari mana itu? Kalau dalam mazhab Syafi'i dia lebih longgar Pak ini. Longgar itu maksudnya dia memahami dari hadasnya. Dari apa? Hadasnya. Ini saya bacakan di apa? Di Alfiyah Zubat dikatakan fi safaril qasri ila thalathi ma'a layaliha minal ihdathi. Jadi sehari semalam bagi orang yang mukim, kemudian 3 hari 3 malam dari
untuk orang yang musafir itu minal ihdathi, dari dia berhadas. Meskipun mengusapnya itu sekarang misalnya jam 8, tapi kentut atau dia melakukan hadas jam 11, ya berarti jam 11 itu yang dipakai mulai, Pak. Startnya di situ ya, startnya di situ. Bukan jam 8-nya, tapi jam 11-nya. Itu dalam apa? Mazhab Syafi'i gitu. Dan terus sini. Syaratnya apa? Tadi sehari semalam itu malam takhla'huma. Selagi engkau tidak melepasnya. Misalnya sekarang jam 8, besok pagi jenengan lepas, pakai lagi. Batal atau enggak, Pak? Batal karena sudah dilepas. Berarti kalau sudah dilepas mau pakai lagi, berarti kakinya dibasuh, wudu kakinya. Terus setelah itu menghitung lagi gitu. Gitu ya. Tapi mana yang belum kita bahas, Pak. Mana yang lebih kuat? Dari tadi saya belum menemukan yang tadi. Menghitungnya ketika memakai atau dari hadas. Tapi dohirnya, Pak, dohir hadis itu redaksi yang memungkinkan untuk mencapai kesimpulan itu ya dari pakai itu. Dari apa? Pakai. Tapi mazhab Syafi'i melogikakan, Pak. Kan menghitung sesuatu itu kan dari hadas, itu logikanya mazhab Syafi'i. Ini wilayah ijtihad ya, wilayah ijtihad itu ya semacam itu. Tapi kalau dalam hadisnya Rasulullah tidak menjelaskan apakah dari mengusapnya atau dari berhadas, ya, tidak dijelaskan. Tapi dohirnya itu ya dari memakainya itu ya. Sehingga kalau ditarjih saya belum menemukan, Pak Fatah. Tapi kalau saya pribadi cenderung mengikuti dohir hadis, yaitu ketika kita memakainya. Jadi startnya itu, bukan startnya saat berhadas. Terus ini, wala takhla'uhuma min ghaidin, dan engkau tidak, ini syaratnya enggak boleh dilepas ketika buang air besar. Wala baulin, kencing juga enggak dilepas. Wala naumin, tidur juga enggak dilepas. Berarti kalau dilepas batal tadi. Wala nakhla'uhuma awala takhla'uhuma, dan engkau tidak boleh melepasnya illa min janabatin, atau wala nakhla'uhuma, dan kita tidak melepasnya kecuali min janabatin, kecuali jenabat. Berarti kalau jenabat karena mewajibkan mandi, wajib dilepas. Bagaimana kalau mandi pakai sepatu, Pak? Boleh tidak? Atau mandinya kakinya nggak usah sepatunya nggak usah dibasuh, Pak. Kan bisa juga tuh, Pak, gini. Tapi kalau jenabat itu ya bisa sebabnya ihtilam, mimpi basah, jima, bertemunya dua alat persunatan dan seterusnya ya. Kalau wanita ya haid nifas, itu berarti harus dilepas itu. Meskipun tadi mandi tanpa membasuh ini juga enggak boleh gitu. Boleh, Pak. Itu ya. Wa kana lubsuhuma ala tuhrin. Tadi syaratnya ketika mengusap itu dipakai dalam keadaan apa? Suci, dalam keadaan suci. Itu yang berkaitan dengan putusan tarjih tentang apa? Masul khufain. Nah, ini saya bacakan di fikih Syafi'i, Pak. Kalau tarjih jelas ya kira-kira. Jelas ya? Nah, ini tambahan, Pak. Ini fikih Syafi'i ya. Tadi dalam fikih Syafi'i dikatakan mengusap khuf itu
Yang wajib itu atas, yang sunnah apa? Bawah. Wal fardu mashu ba'di ulwin. Yang wajib itu mengusap sebagian yang atas. Kenapa kok sebagian, enggak semuanya? Ya karena mengusap itu tidak mungkin roto, kena semuanya. Karena jenengan mengusap rambut itu tidak mungkin semua rambut kena. Hah? Sehingga mengusap itu pasti sekali, Pak. Beda dengan membasuh. Kalau membasuh itu disunahkan 3 kali. Wa nudib lil khufi mashu sufli minhu, dan disunahkan untuk sepatu itu mengusap yang bawah darinya, wal akib, dan bagian tumit. Jadi sudah kita praktekkan caranya menurut madzhab Bapak Syafi'i, tapi tarjih tidak pakai yang sunnah yang bawah terus tumitnya enggak. Kenapa? Karena hadis Al-Mughirah bin Syu'bah tadi hadisnya apa? Dhaif. Wa bi isnadi apa? Dhafun. Wa ada musti'abihi, dan tidak diratakan. Nah, kalau diratakan tadi namanya membasuh, bukan mengusap. Terus yang makruh ini dalam fikih Syafi'i ya. Wa yukrah al-ghuslu lil khuffi, dimakruhkan membasuh sepatu. Makruh, Pak, hukum membasuh apa? Sepatu. Kenapa? Idha'atul mal, menghilangkan harta, karena sepatunya jenengan akan rusak. Dimakruhkan. Apalagi sepatunya yang murahan, Pak. Kena air ya anti air, tapi anti air itu maksudnya gimana? Oh, enggak boleh. Nah, itu yang betul ya. Anti air itu bukan berarti tahan air. Seharusnya anti air itu apa tadi? Enggak boleh kena air, bukan tahan air. Wa maskun karoroh, kemudian mengusap berulang-ulang itu juga dimakruhkan. Karena mengusap itu sekali. Sebagaimana orang wudu melebihi dari kesunan 4, 5, 7 dan seterusnya itu menjadi makruh. Mubtiluhu khol'un, yang membatalkan maskul khuffain itu melepasnya. Berarti meskipun dalam durasi yang diperbolehkan tapi dilepas. Jadi kan mungkin sehari semalam, baru sehari kok sudah dilepas, itu berarti batal. Wa muddatul kamal, kemudian masa durasinya sudah selesai. Sehari semalam jenengan tambah ya enggak boleh. Berarti harus dilepas ketika wudu, kakinya apa? Dibasuh. Faqadamaika igsil. Demikian juga kalau misalnya jenengan membasuh kaki, mengurus kaki otomatis membatalkan mengusap sepatu. Wa mujibu iktisal, dan sesuatu yang mewajibkan apa? Mandi. Itu kalau dalam madzhab apa? Syafi'i. Oke, mungkin itu saja. Ini ada pertanyaan atau enggak? Cukup ya? Wes malah itu ya, yang penting simpel-simpel biar bisa dipraktekkan. Nek dalam-dalam malah ngeluh. Ya termasuk HW itu katanya nek apa Pak, penjelajahan naik apa saya outbound. Kokam itu kan bisa dipraktekkan, bisa dipraktekkan. Ya. Ya termasuk tadi kan kasus yang diangkat Pak Salamun tadi kan berarti banyak yang nggak paham. Sholat boleh pakai sepatu atau enggak? Ya boleh. Nah, maskul khuffain saja boleh, apalagi pakai sepatu. Maskul khuffain itu kan dia mengusap sebagai pengganti membasuh kaki. Berarti sholatnya pakai sepatu atau enggak? Iya kan gitu biasa. Gitu ya. Sehingga sholat pakai sepatu itu boleh gitu. Itu yang paling penting.
Oke, mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.